Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotibul Umam, NIM 412100 dari jurusan Ekonomi Syariah, alamat Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan resumen saya tentang Sospem FEBI 2021 kemarin. Yang pertama yaitu tentang kefebian. Sejarah FEBI. Fakultas FEBI melalui berbagai macam tahap sebelum menjadi AIN Pekalongan. Dulunya Fakultas FEBI itu merupakan bagian dari Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian pada tahun 1997 berubah menjadi STAIN Pekalongan. Sedangkan jurusan Ekonomi Syariah dulu bagian dari Fakultas Syariah pada tahun 2009. Pada tahun 2016, Fakultas FEBI baru di IAIN Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Ortaker IAIN Pekalongan dan didukung keputusan Menteri Agama tahun 2017, FEBI IAIN Pekalongan lahir dengan 4 jurusan, yaitu D3 Perbankan Syariah, D3 Ekonomi Syariah, D3 Akuntansi Syariah, dan Strata 1 Perbankan Syariah. IAIN Pekalongan mempunyai 4 tagline. Yang pertama, spirituality atau keimanan, kepercayaan. Sebagai mahasiswa, kita juga harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita yang benar-benar harus kita imani, harus kita percayai. Yang kedua yaitu scientific. Yang ketiga entrepreneurship atau kewirausahaan. Sebagai mahasiswa kita harus mempunyai jiwa wirausaha, karena sebagai mahasiswa itu nanti setelah lulus itu juga bakal banyak yang ingin menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Jadi di IAIN Pekalongan mengajarkan tentang bagaimana sih berwirausaha, tentang kewirausahaan. Yang keempat, nasionalis. Di IAIN Pekalongan merupakan bagian dari negara Indonesia. Jadi IAIN Pekalongan juga harus berjiwa nasionalis kepada negara Indonesia. Selanjutnya yaitu visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Visi: terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Sedangkan misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, unggul, dan moderat. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. Akreditasi di jurusan FEBI sendiri, yang pertama ekonomi syariah sudah terakreditasi B, akuntansi syariah terakreditasi B, perbankan syariah terakreditasi B. Ini juga ada kiat sukses studi. Yang pertama, taat regulasi. Sebagai mahasiswa kita harus menaati regulasi-regulasi yang sudah diatur oleh kampus agar kita memudahkan untuk sukses dalam belajar nanti. Yang kedua, kenali diri sendiri. Kelebihan maupun kekurangan kita sendiri yang mengetahuinya. Yang
Yang ketiga, motivasi tinggi dan mempunyai mental baja atau mental yang tidak gampang menyerah. Yang keempat, membangun jejaring. Jejaring dapat didapatkan dengan mengikuti UKM yang sudah banyak di kampus IAIN Pekalongan. Memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, tidak kelipat, baperan, apalagi mager. Sebagai mahasiswa sudah pasti harus mempunyai adaptasi yang tinggi, tidak boleh baperan, apa-apa mengeluh itu tidak boleh, apalagi mager. Sebagai mahasiswa harus semangat. Selanjutnya ada filosofi kupu-kupu. Filosofi kupu-kupu itu awalnya kita menderita, tapi kita kelak akan menjadi kupu-kupu nan cantik di masa mendatang. Yang terakhir yaitu banyak berdoa dan beribadah. Yang kedua, bab yang kedua yaitu keprodian, prodi ekonomi syariah. Prodi ekonomi syariah merupakan salah satu prodi yang berada di FEBI IAIN Pekalongan. Visi ekonomi syariah yang pertama, menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Misinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasaan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparansi, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Tujuan ekonomi syariah. Yang pertama, menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan kepada keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Yang kedua, berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengajian dan riset ilmiah. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ekonomi syariah. Yang keempat, terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan memangku kepentingan. Sekarang, prodi ekonomi syariah IAIN Pekalongan sudah terakreditasi B. Sedangkan lulusan-lulusan ekonomi syariah banyak yang sudah bekerja di praktisi ekonomi syariah, entrepreneur ekonomi syariah, analis ekonomi syariah, dan peneliti muda. Bab selanjutnya yaitu strategi belajar di perguruan tinggi. Strategi belajar di perguruan tinggi. Saat kuliah kita harus mempunyai strategi belajar untuk mencapai tujuan kuliah. Apa sih tujuannya? Apa sih kita kuliah? Tujuan kuliah itu yaitu untuk investasi masa depan. Kita dapat mendapatkan ilmu-ilmu di perguruan tinggi. Contohnya, kita mendapatkan pengetahuan atau knowledge, kita mendapatkan skill atau keterampilan, kita mendapatkan teknik, kita mendapatkan sifat. Kita diajari dengan sifat yang membedakan sifat mana sih mahasiswa, mana sih yang enggak sekolah. Yang terakhir, kita juga mendapatkan pengalaman. Jangan cara belajar ada 3, yaitu strategi belajar secara visual, strategi belajar auditori, strategi belajar kinestetik. Bagi
Yang belajarnya secara visual dapat menggunakan gambar maupun grafik. Yang kedua, visualisasikan materi dalam benak. Yang ketiga, beri warna dan gambar pada catatan. Yang terakhir, pahami materi lewat bacaan dan gambar. Sedangkan untuk auditori, caranya yaitu mendengarkan baik-baik penjelasan dari dosen. Yang kedua, terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Yang ketiga, menggunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Yang terakhir yaitu strategi belajar kinestetik. Caranya yaitu libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh dalam belajar. Yang kedua, perbanyak latihan soal. Dan yang ketiga, sesuai belajar, coba tuliskan poin-poin penting. Sebenarnya masih ada strategi belajar lain, yaitu strategi belajar berkelompok, strategi belajar mandiri, strategi menyimak aktif, strategi menghadapi ujian, strategi saat ujian, dan strategi setelah ujian. Bab yang selanjutnya yaitu etika mahasiswa. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Susila dalam bahasa Sanskerta adalah lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup atau silah yang lebih baik atau su. Akhlak dalam bahasa Arab berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma, nilai-nilai, ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Etika pergaulan di lingkungan kampus. Etika pergaulan di lingkungan kampus itu ada berbagai macam. Itu etika pergaulan dengan dosen, yaitu kita harus menggunakan bahasa yang sopan, baik itu melalui chat maupun secara langsung. Kita harus menghormati dosen tersebut. Yang kedua, etika pergaulan sesama mahasiswa. Biasakan menyapa bila bertemu, jangan mengolok-olok melebihi batas, karena ada juga mahasiswa yang gampang tersinggung. Yang ketiga, jangan menyapa teman dengan julukan. Hindari ucapan yang merendahkan teman. Menghormati hak pikiran dan pendapat orang lain. Kita memasuki bab selanjutnya, yaitu kiat menulis karya ilmiah. Karya ilmiah ditulis berdasarkan kebenaran. Bagaimana sih cara memperoleh kebenaran tersebut? Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Bagaimana sih? Yang pertama, animisme dan dinamisme. Kebenaran itu dapat diperoleh dengan animisme dan dinamisme pada zaman-zaman dulu. Dan dapat juga diperoleh dari berpikir logis dan filsafati. Yang ketiga, dapat diperoleh dari agama dan kitab suci. Dapat diperoleh dari trial dan error atau percobaan, uji coba. Dapat juga diperoleh dari tokoh berotoritas atau tokoh yang sudah mempunyai nama di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, dapat diperoleh dengan penelitian. Penelitian adalah proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah yang dilakukan secara jujur, objektif, dan sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Sedangkan metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media, publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Apa sih bentuk-bentuk karya tulis? Bentuk-bentuk karya tulis yaitu makalah atau tugas kuliah, artikel, tugas kuliah yang dipublikasikan yaitu artikel, skripsi,
biasanya untuk program sarjana. Tesis biasanya untuk program magister, dan disertasi untuk program doktor. Menemukan ide menulis. Caranya yaitu yang pertama dengan mengamati kegiatan sehari-hari yang terjadi di masyarakat, seperti pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membaca tulisan di berbagai media, artikel, buku, dan lain-lain. Apalagi di zaman sekarang ini internet sudah ada semuanya. Yang terakhir dengan melakukan mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Aktual maksudnya yang terbaru, yang masih hangat. Keterampilan menulis. Cara melatih keterampilan menulis itu yang pertama rajin berlatih. Karena tanpa berlatih tidak akan bisa. Yang kedua menggunakan reference management atau manajemen referensi. Yang ketiga menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, baik keseluruhan maupun paragraf. Yang terakhir menjaga originalitas, menghindari plagiatisme dan similari. Kemudian ada minat dan bakat yang saya tertarik atau yang menarik saya, yaitu yang pertama tentang investasi, karena di situ diajari tentang bagaimana cara berinvestasi agar kita tidak mudah rugi atau kita dapat menjadi analis tersebut. Itu dapat diperoleh dengan mengikuti UKM KSPMS. Sedangkan yang menarik minat saya yaitu keorganisasian. Saya berencana mengikuti organisasi HMJ dan PMII, dikarenakan di organisasi tersebut kita akan diajari bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara mempunyai mental baja, bagaimana cara kita pantang menyerah, berani public speaking, dan lain-lain. Itu yang menjadi daya tarik dari organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.